Selamat datang di Desa Cantilan. Desa Cantilan adalah sebuah desa yang terletak di daerah kawasan Kuningan Selatan, tepatnya di Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lokasinya berada di Jalan Raya Cipasung, Subang. Orbitasi desa ini berjarak 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Selajambe dan berjarak sekitar 42 km dari ibu kota Kabupaten Kuningan, serta berjarak ke ibu kota provinsi adalah 192 km. Pada saat ini, tahun 2021, Desa Cantilan dipimpin oleh Bapak Suryo, dengan jumlah penduduk yang terdata di tahun 2021 adalah sebanyak 1.999 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 678 kakak, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawah, pedagang, petukangan, pengrajin, dan PNS. Usaha dan produk unggulan masyarakat Desa Cantilan adalah tikar pandan, opak ketan manis dan asin, keripik talas, dan keripik singkong. Luas wilayah Desa Cantilan untuk permukiman kurang lebih 35,105 hektar. Sedangkan luas totalnya adalah 466,178 hektar yang terbagi menjadi 4 dusun, 9 RW, dan 21 RT. Dusun-dusun tersebut yaitu 1 Dusun Cantilan atau Blok Desa, 2 Dusun Belah, 3 Dusun Cigobang, dan 4 Dusun Bangong. Dan juga terdiri dari banyak blok atau kampung. Di antaranya yaitu Blok Camas, Cisampih, Nagog, Cijoho, Jamburea, Dukuh, Pasir Nangka, Cigobang, Wangkeran, Patrol, Kayu Manis, Nyongklang, Cikukuk, Limus Jajar, Walini, Jati, dan Cisalak. Kondisi geografis Desa Cantilan adalah sebagai berikut. Ketinggian tanah dari permukaan air laut adalah 320 mdpl. Untuk topografi tergolong dataran medium dengan suhu udara rata-rata berkisar 21 sampai 30 derajat Celcius. Batas-batas wilayah untuk desa ini adalah sebagai berikut. Sebelah utara adalah Desa Padahurip. Sebelah selatan adalah Desa Nagara Jati Kabupaten Ciamis. Sebelah barat masih berbatasan dengan Desa Padahurip, dan sebelah timur adalah Desa Selajambe. Sejarah desa. A. Asal-usul nama Desa Cantilan. Desa Cantilan didirikan berdasarkan hasil musyawarah sejumlah eyang yang berasal dari Sultan Keprabonan Cirebon yang dipimpin oleh Buyut Bodas dan Mbah Duyuk di Kampung Padukuhan yang sekarang bernama Kampung Dukuh pada tahun 1811. Pada tahun 1810, kurang lebih 32 orang yang berasal dari Keprabonan Cirebon diutus ke Kampung Cipicung dengan pimpinannya yaitu Eyang Sinagar yang mengadakan musyawarah untuk mendirikan sebuah padukuhan atau desa. Tetapi musyawarah tersebut gagal, sehingga rencana untuk mendirikan padukuhan atau desa baru belum terlaksana. Penyebab gagalnya rencana tersebut tidak diketahui sebabnya secara pasti, karena tidak ditemukannya keterangan, baik itu secara tertulis maupun cerita masyarakat. Setelah Eyang Sinagar mangkat, kemudian Eyang Marki Blanko, yang mana beliau adalah adiknya Eyang Sinagar, pergi ke arah timur, yaitu ke Kampung Babakan yang masih termasuk Kampung Cipicung. Dan kemudian beliau menetap di sana. Pada tampuk kepemimpinan dipegang oleh Buyut Bodas dan Mbah Duyuk. Selanjutnya, di bawah 2 orang pemimpin ini, para eyang pindah pemukiman ke arah tenggara, yaitu ke Kampung Majalangu, yang sekarang bernama Kampung Sawah Luhur. Sehubungan dengan tidak terlaksananya cita-cita di Cipicung untuk mendirikan sebuah desa, maka di Kampung Majalangu diadakan lagi musyawarah yang membahas rencana-rencana selanjutnya. Namun kembali batal karena pada saat akan bermusyawarah
Tiba-tiba terdengar bunyi, dan bersamaan dengan bunyi tersebut, permaisuri Eyang Bodas yang sedang mengayun-ngayun putranya tiba-tiba amblas ke dalam tanah dan tidak ditemukan lagi. Atas kejadian tersebut, para eyang sepakat bahwa tempat itu tidak bisa ditempati untuk dijadikan padukuhan atau desa. Kemudian mereka pindah tempat ke arah utara, yaitu ke salah satu tempat dengan menyeberangi Kali Cantilan yang sekarang memisahkan blok desa dan blok belah. Di sini, di salah satu tempat persinggahannya pada tahun 1811, para eyang tersebut bermusyawarah lagi. Dan dari musyawarah inilah kemudian menghasilkan kesepakatan mendirikan sebuah padukuhan atau desa yang kemudian diberi nama desa dalam ejaan lama Tejantilan atau ejaan sekarang Desa Cantilan, diambil dari sebuah nama sungai kecil yang melintasi wilayah tersebut, dan ditunjuklah pemimpin sementara yaitu Buyut Bodas dan Mbah Duyuk. Oleh karena tempat yang digunakan bermusyawarah tersebut menghasilkan keputusan untuk mendirikan sebuah desa, maka kampung ini dinamai Padukuhan, yang sekarang dinamai Blok Dukuh. Kemudian, setelah beberapa waktu, mengingat kedua eyang ini yaitu Buyut Bodas dan Mbah Duyuk lebih suka menyendiri dan bertapakur, maka atas kesepakatan menyerahkan langsung jabatan pemerintahan desa itu kepada salah seorang eyang yang pada saat itu menjabat sebagai Lebe, yang kemudian dikenal dengan gelar Mbah Bewu atau singkatan dari Lebe dan Kuwu. Dan beliaulah sebagai Kuwu pertama dalam sejarah berdirinya Desa Cantilan, yang memimpin desa ini selama 32 tahun, yaitu dimulai sejak tahun 1811 sampai dengan tahun 1843. B. Berikut nama-nama pendiri atau perencana desa Cantilan. 1. Eyang Sinagar. 2. Eyang Raden. 3. Eyang Morki. 4. Eyang Sutajayana. 5. Eyang Sutajaya. 6. Eyang Nangga Sastra. 7. Eyang Sawadria. 8. Eyang Dalem Windu. 9. Eyang Dipati Ukur. 10. Eyang Prabu Siliwangi. 11. Eyang Buyut Ketip. 12. Eyang Buyut Bodas. 13. Eyang Mbah Duyuk. 14. Eyang Buyut Raden Pancabaya. 15. Eyang Siti Rumsinah. 16. Eyang Siti Rumsari. 17. Eyang Nini Kaliwon. 18. Eyang Mbah Bewu. 19. Eyang Sinduk Prana. 20. Eyang Yuda Gati. 21. Eyang Kumis. 22. Eyang Raden Surya Santana. 23. Eyang Patra Dinata. 24. Eyang Darim. 25. Eyang Risnem. 26. Mbah Jeneng. 27. Mbah Sibi. 28. Buyut Ketug Wali Kutub. 29. Pangeran Pahwana. 30. Buyut Pinang Tewi. 31. Buyut Kentring Manik. 32. Mbah Panunggulan. C. Nama-nama kubu atau kepala desa yang pernah menjabat di Desa Cantilan. 1. Eyang Bewu, masa bakti tahun 1811 sampai 1843. 2. Eyang Ngabehi, masa bakti tahun 1844 sampai 1874. 3. Eyang Kumis, masa bakti tahun 1875 sampai 1889. 4. Eyang Nursi, masa bakti tahun 1890 sampai 1914. 5. Bapak Sukanda Kaptan, masa bakti tahun 1815 sampai 1922. 6. Bapak Keno atau Uyut Dayun, masa bakti tahun 1923 sampai 1928. 7. Bapak Karya di Sastra, masa bakti tahun 1929 sampai 1933. 8. Bapak Sastra Santana, masa bakti tahun 1934 sampai 1940. 9. Bapak Hasan Thohir,
masa bakti tahun 1941 sampai 1945. 10. Bapak Suminta di Sastra, masa bakti tahun 1946 sampai 1951. 11. Bapak H. Munata, masa bakti tahun 1952 sampai 1956. 12. Bapak B. Wiryadi, masa bakti tahun 1957 sampai 1966. 13. Bapak Sukawa, masa bakti tahun 1967 sampai 1979. 14. Bapak E. Karsadi, masa bakti tahun 1980 sampai 30 September 1984. Lalu jabatan diisi oleh 2 pejabat sementara, yaitu 1. Bapak Ali Jumena BA, masa bakti dari tanggal 1 Oktober 1984 sampai 1 Oktober 1985. 2. Bapak S. Arifin, masa bakti dari tanggal 2 Oktober 1985 sampai 2 Oktober 1986. Lalu kubu yang selanjutnya nomor 15 yaitu Bapak S. Suharman, masa bakti dari 3 Oktober 1986 sampai 1994. 16. Bapak E. Karsadi kembali, masa bakti dari tahun 1995 sampai 1998. Lalu jabatan dilanjut oleh pejabat sementara, yaitu Bapak Dastam Harja Dinata dari tahun 1998 sampai tahun 1999. 17. Bapak Dr. Andes I. Harijadi, masa bakti dari bulan September 1999 sampai bulan Maret 2001. Lalu jabatan dilanjut oleh pejabat sementara, yaitu Bapak Khaidir Sakti, yang masa baktinya dari bulan Maret 2001 sampai Agustus 2001. 18. Bapak Diding Amin Suryadi, masa bakti dari 13 Agustus 2001 sampai 13 Juli 2009. Lalu jabatan dilanjut oleh pejabat sementara, yaitu Bapak Sudirman S. Sos, yang masa baktinya dari 13 Juli 2009 sampai 7 September 2009. 19. Bapak Dedi Setiabudi, masa bakti dari 8 September 2009 sampai 9 September 2015. Lalu jabatan dilanjut oleh pejabat sementara, yaitu Bapak Nana Johana, masa bakti dari 9 September 2015 sampai 28 Desember 2015. 20. Bapak Suryo, masa bakti dari 28 Desember 2015 sampai sekarang atau tahun 2021. Demikianlah sejarah singkat Desa Cantilan yang bisa kami sampaikan berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyampaian narasi, penyebutan nama dan tempat, dan yang lain-lainnya. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yana Suryana selaku Kasih Pemerintahan atau Ngabihi yang telah banyak membantu kami. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan terus bisa menggali sejarah asal-usul desa dan pemandangan alam di desa-desa yang berada di Jawa Barat. Terima kasih dan selamat menonton.